Ya benar. Setelah ke sekolah, baru mereka bisa mengatakan, oh ini tidak penting. Kenyataannya kan mereka tidak melanjutkan ke sekolah. Ya. Tiba-tiba muncul anggapan sekolah itu pendidikan tidak penting. Jadi yang penting kerja. Nah, sebetulnya rancu ya. Jadi kalau rancu. ada teman mengatakan sekolah itu tidak penting, kita anjurkan ke teman itu sekolah dulu. Halo semuanya, selamat datang di Ngomet Ngobrol bareng Ahmed di host untuk hari ini Stanley, dan bersama saya ada narasumber kita, guest kita Pak Nur Jaffa. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Stanley, salaman dulu kita. Ya, salaman dulu. Semangat. Yes. Ya, saya Stanley ya. Saya mahasiswa di sini lah, mahasiswa maba ya, semester 1. Bapak di sini backgroundnya dulu gimana ya Pak sebelum ada di IMED sini? Wah, terima kasih ya Stanley, pertanyaan bagus. Bahwasannya namanya Nur Jaffa Leovaldi, sudah di dunia pendidikan memang tidak lama, hanya sekitar 32 tahun lah. Ya. Jadi dari usia muda memang sudah tertarik di pendidikan. Jadi awalnya itu mengajar bahasa Inggris private. Ya. Kemudian ya karena kecintaan di dunia pendidikan, jadi S1 juga di bagian sastra Inggris, yaitu di Methodist University of Indonesia. Nah kemudian UMI ya, UMI. Oh UMI, di mana ya? Ya itu daerah dulu waktu lama itu S1-nya di daerah Hang Tuah, Jalan Hang Tuah. Oh Jalan Hang Tuah di sana ya. Jadi memang ketertarikan di dunia pendidikan itu sudah nampak dari dulu, seperti seusia Stanley beginilah. Ya dari ngajar private, kemudian di sekolah-sekolah. Nah akhirnya berlanjut lagi sampai ke kompetisi. Ikut kompetisi yaitu sampai ke Singapura. Kenapa spesifik bahasa Inggris ya? Ya memang dulunya karena terbiasa juga ya di rumah ya, sering diajarkan background ke banyak bahasa. Jadi akhirnya kecintaan ke bahasa itu muncul. Dan kedua tipsnya karena sudah backgroundnya bahasa Inggris, pikir-pikir rasanya kalau dilanjuti kan lebih mudah, kayak gitu kan. Daripada ngulang. Iya benar, akhirnya memang tamat pun super jadi magna cum laude kan. Iya. Ya jadi cepat, kemudian kompetisi di Asia menang lagi di kapal pesiar, bekerja ya, dan kemudian ya kecintaan kembali lagi. Ya bahwasannya di dunia pendidikan itu begitu menyenangkan. Sharing sama orang kan, ilmu yang kita ada, ketemu dengan banyak teman-teman, murid-murid, dan pertanyaan itu selalu hidup, tidak monoton. Dan akhirnya sesambung lagi kuliah yaitu affiliated with St. John University. St. John University. Ya, St. John University itu di Amerika. Ya. Kenapa dia bisa affiliated ya? Kok bisa? Ya karena zaman dulu pas itu ngajar juga di Australia Center. Khusus bahasa Inggris itu, jadi bahasa asing Australia. Di sana sengajar yaitu di era Kartini. Medan ada era Kartini itu. Deket. Ya mau diberi beasiswa, cuma dulunya itu gelar luar negeri itu begitu populer, yaitu seperti MBA, MSc kan gitu kan, PhD. Jadi saya ambil kemudian setelah di Indonesia lagi kembali lagi mengajar lagi, ternyata kita harus penyetaraan. Penyetaraan ya, S2 di luar negeri itu tidak serta-merta langsung bisa diterima dulu namanya Kopertis. Sekarang LDT. Bahwasanya sertifikat pendidikan kita yang dapat dari luar negeri harus disetarakan di dunia pendidikan Indonesia. Ijazah kita itu harus disetarakan, dicek lagi. Kenapa gitu ya? Apa karena di Indonesia standar pendidikannya lebih berbeda sama yang di luar negeri? Memang setiap negara memiliki wewenang ya, standarisasi sendiri di pendidikan. Jadi kan kita punya kode-kode, kalau ijazah itu kode-kode kita itu resmi itu, nanti dicek, dia berafiliasi dengan luar negeri, nanti dari negara kita tahu bahwasanya sekolah ini, ijazah kita itu resmi. Jadi tidak serta-merta kita tamat luar negeri langsung bisa dipakai di sini, harus dicek ulang. Dicek ulang. Nah, tentu saja makan waktu.
Iya. Dan di negara kita Indonesia ini kan lebih suka kan linearity. Linearity itu artinya kalau kita jurusan kimia, S1-nya, S2-nya kimia, S3 kimia itu lebih bagus menurut kita kan. Lanjutkan terus. Iya, jadi sama. spesialisasinya. Nah, kemudian saya berpikir kemudian penyetaraan lagi S1 dan dibutuhkan jadi dosen itu sekarang harus S2. S2. Ya. S2 kan gitu kan. Karena S1 dengan S0 kan udah dekat-dekat kali kan gitu kan. Udah banyak orang S1 sekarang. Iya. Standar lah dan minimum gitu ya. Sebetulnya standar S4 ini. SD, SMP, SMA dan sarjana kan. S5 itu sekarang. Nanti S6 ya. Jadi akhirnya sesambunglah beasiswa lagi kan ikut kompetisi yaitu di North Sumatra University, USU. Di USU. USU spesialis di ahli bahasa juga, pure linguistic. Pure linguistic. Ya, pure linguistics itu ilmu yang mempelajari bahasa. Jadi ibaratnya kalau kita menguasai 5 bahasa, mau belajar ke 6 bahasa itu udah ada polanya. Oh, berarti Bapak menguasai berapa bahasa ya? Oh, apa aja? Penasaran nih. Soalnya kan emang kata orang dia ada dialek juga ya, ada dialek. Kalau di Indonesia seperti kita ini kan minimal sudah 4 kayak gitu kan. Ya, jadi ambil spesialis lagi ke bahasa Inggris lagi kan. Nah, kemudian itu gelarnya MHUM, Master of Humaniora. MHUM. That's why that, for example, like Stanley would like to address some questions to say in English, you're welcome. So we can make our podcast in English as well, right? Is it okay for them? Okay, is it okay it's up for to everyone? you. Is it okay why for everyone? not, right? Why not? Okay, why you're not? quite potential enough, you know. No, I'm more comfortable with English actually because I've been using it since like I was 6. So okay. Oh, beautiful. So we can get started now talking in English, right? Now, okay. Yes. Okay, that's fine. That's fine with me. Okay. Yeah. So that's why that so say that starting from my educational background, j'ai pas français. No, I can't understand anything. Ya, supaya hidup ya. Nah, kemudian dari awal lah dari seusia Stanley gitu saya udah berkecimpung di dunia pendidikan. Kesimpulannya ya, dari dunia pendidikan sudah cukup lama seusia Stanley ini, ditambah dengan gelar pendidikan, jadi benar-benar mendukung. Nah, sekarang apalagi tips ketiganya, yaitu saya juga bergerak di dunia pendidikan, yaitu di IMAT, Institute Modern Architecture and Technology kita ini, yaitu di bagian Wakil Rektor 2, yaitu SDM, ya, sumber daya manusia, dan kemudian sebagai Kepala Biro Sales dan Marketingnya. Jadi kalau membicarakan mengenai pemasaran, marketing, dan kemudian seluk-beluk SDM-nya, ya cocok sekali kan? Nah, berarti kan kesimpulannya memang dari awal ya tetap konsisten sampai sekarang sesuai profesinya. Sesuai di pendidikan gitu ya. Yes. Tapi how dari pendidikan tiba-tiba ke marketing ya? Nah, kalau di jabatan WR itu namanya rektor, wakil rektor itu jabatan fungsionaris atau pejabat lah kita katakan. Jabatan itu pejabat. Jadi wakil rektor itu di dalamnya itu dibagi. Ada bagian WR1, WR2, WR3, WR4, dan sekarang itu ada WR5. Ya, wakil rektor 5 yaitu menangani aset sampai universitas ya, ke asetnya lagi. Jadi menangani bagian wakil rektor bagian 2 yaitu sumber daya manusianya, yaitu mengenai karyawan semuanya di dalamnya, dan kemudian udah kriteria bahwasanya di WR2 itu memang acuannya ada juga kepala biro. Jadi memang dia memang melengkap, merangkap, benar merangkap sekali. Jadi tapi saya ada pertanyaan sebenarnya. Kita dari tadi membahas pendidikan, pendidikan dari SMA ke atas lah dari tadi mostly. Tapi sekarang di Indonesia apalagi ya, banyak orang yang menganggap pendidikan di atas SMA, bahkan di bawah SMA pun banyak yang nggak lulus SMA, let's say. Ya, di Indonesia menurut mereka nggak penting karena lebih penting itu untuk menaikkan ekonomi keluarga atau kerja. Jadi menurut Bapak gimana itu? What's your opinion about that? Kenapa banyak sekali orang yang berpikiran seperti itu? Kenapa banyak yang nggak mau kuliah, banyak yang langsung kerja gitu? Padahal kan pendidikan itu penting ya. Kita harus get more, we have to learn. It's very important. Pertanyaan kedua yang juga luar biasa. Banyak yang mengatakan seperti Stanley bilang,
pendidikan tidak penting, jadi fokusnya kerja. Sebetulnya kita bisa bertanya kembali ke mereka. Kalau pendidikan itu tidak penting, sekolah itu tidak penting, tahu tidaknya sekolah itu penting atau tidak, mereka harus ke sekolah dahulu. Iya, ya kan? Iya benar. Setelah ke sekolah, baru mereka bisa mengatakan, oh ini tidak penting. Kenyataannya kan mereka tidak melanjutkan ke sekolah. Ya. Tiba-tiba muncul anggapan sekolah itu pendidikan tidak penting. Nah, jadi yang penting kerja. Nah, sebetulnya rancu ya. Jadi rancu. Kalau ada teman mengatakan sekolah itu tidak penting, kita anjurkan ke teman itu sekolah dulu. Setelah Anda sekolah di dalam, baru Anda akan tahu bahwa penting tidaknya. Iya, penting. Iya kan? Iya, benar. Nah, kembali lagi, kerja itu tidak dilarang. Semua itu ingin bekerja. Tapi kita harus tahu bahwasanya dunia pendidikan itu, setelah kita mengenal lebih dalam, mengenal dan terjun di dalam pendidikan itu, maka ada 3 hal yang dapat kita peroleh. Yang pertama apa? Kita akan mengenal potensi dalam diri kita, apakah kita akan menjadi seorang pekerja atau seorang entrepreneur. Ya, ada orang memang mentalnya tidak suka jadi pekerja. Jadi dia beranggapan bahwasanya sekolah itu tidak juga. Tidak, dua-dua dibutuhkan. Sekolah itu, percayalah, kalau kita ibaratnya sekolah, kita tidak akan berjalan seperti gini. Tapi kita bisa diagonal. Ya. Karena apa? Karena kita di training, ketemu dengan orang-orang yang memang berkualitas. Nah, cara berpikir kita berbeda. Dan potensi diri itu berbeda. Setelah kita tahu, kita akan mengenal, oh potensi saya ini memang sebagai seorang akuntan, oh marketer, oh guru, atau juga dia sebagai penyanyi. Nah, aset dalam diri dia itu akan keluar setelah dia mengenal namanya pendidikan. Jadi maksudnya di sini itu dalam kita ke sekolah itu seperti mencari jati diri kita gitu ya. Yes, karakter kita, habit kita, semuanya kan itu diteliti. Dan kita ketemu orang dari 10 pelajaran itu, kadang kan Anda suka yang satu. Nah, dari sana itu Anda bisa mengasah. Skill itu muncullah. Dari sekolah. Sekolah itu memang tidak dipungkiri, it's undeniable, tidak dapat dipungkiri bahwasannya sukses itu tidak melihat pendidikan. Ya, banyak orang bisa sukses kalau bicara kerja. Seorang petinju pun bisa sukses. Benar. Ya, dia aja bertinju seperti dulu kan, Mike Tyson gitu kan, hanya 1 menit. Tapi what happened to him after that? Ya, setidaknya uang itu bisa dicari di lain dari dunia pendidikan. Tapi juga boleh. Itu kan. Ya, karena setelah dia dapat aset gitu banyak untuk mengelola itu, dia perlu seorang yang berpendidikan. Iya, benar. Kalau tidak, itu akan lenyap. Seperti yang terjadi waktu itu Bang lenyap ya. Ya, jadi ada satu hal tadi skill. Skill kita akan muncul setelah kita terlibat dalam pendidikan, suka tidak sukanya satu pelajaran, satu ilmu akan nampak di sana. Kita akan bisa mempertajam ilmu kita di sana. Jadi pendidikan itu tidak menjamin memang, tapi dia memberikan peluang seseorang lebih sukses. Ya, mencari kerja itu lebih mudah. Dan kedua, selain kita tahu skill kita, mana yang kita suka, kita juga bersosialisasi dengan banyak orang. Dari banyak teman itu, kadang-kadang ada kecenderungan. Orang yang sekolah itu, dia lebih suka kepada orang yang kutu buku, katanya dia kutu buku lah, kan gitu kan. Kalau dia suka menyanyi, maka kumpulan menyanyi lah. Nah, peluang untuk sukses juga akan lebih muncul banyak dari tempat sekolah itu. Juga orang yang susah bersosialisasi karena di sekolah jadinya lebih mudah, lebih terbuka gitu. Makanya peluang dia untuk menjadi orang yang mengenal dunia kerja atau dunia pendidikan kan lebih luas. Ya, orang gajah saja masuk sekolah aja pun bisa main sepak bola. Ya kan? Benar. Hewan aja, harimau gitu buas pun kalau sudah masuk sekolah bisa jadi sirkus. Di dunia sirkus dilibatkan kan? Benar. Nah, jadi skill kita akan kita ketahui, bersosialisasi akan lebih luas. Dan ketiga apa? Kepercayaan diri. Orang yang sekolah lebih tinggi, lebih jauh seperti kita yang lebih mencicipi pendidikan, itu biasanya kita lebih bisa percaya diri, ya, menghadapi orang. Nah, kenapa? Karena kita merasa bahwasannya, oh ini bidang saya. Kalau tidak sekolah kan dia tidak tahu
macam kita ajak dia duduk sekarang kita bicara pendidikan ya, dia merasakan bukan bidang dia. Iya, karena dia belum merasakan itu. Iya. Iya. Nah, kita sudah mencicipi pendidikan lebih baik. Jadi kita lebih percaya diri, memupuk kepercayaan diri itu lebih tinggi setelah kita mencicipi dunia pendidikan lebih jauh. Nah, orang yang berpendidikan itu tentu saja karakter buildingnya kan agak berbeda. Nah, makanya tadi saya bilang skill pasti sudah ada, ya, kemudian bersosialisasinya pasti lebih mudah sudah, karena tata keramanya sudah ada, ya, dan ketiga tentu saja dia juga bisa memiliki self confidence yang tinggi. Jadi 3 poin itulah dibutuhkan untuk seseorang kalau ingin melanjutkan memilih di dunia pendidikan, dan hasilnya apa? Seperti 3 itu. Kalau kerja aja semua orang bisa kerja, iya kan? Tapi suka tidak suka kan dia tidak tahu. Kalau Stanley misalnya sekolah main musik, main piano, pasti Anda cenderung lebih percaya diri kalau ke skill Anda itu. Nah, macam gitu kan lebih mudah. Tapi untuk skill ya, let's say skill. Tapi kadang kan ada sekolah atau ada orang tua murid lah yang menekankan nilai kan, nilai ujian, nilai sekolah. Dan as we know, nggak semua orang kan suka akademis. Dan nggak semua orang berbakat di sana. Kalau misalnya saya lah, ambil contoh saya, misalnya orang tua saya pressure untuk dapat nilai yang lebih bagus, tapi nggak bisa kan. Maka bukankah sekolah itu malah menjadi tekanan untuk murid tersebut, untuk anak tersebut, dan malah untuk poin kedua tadi skill, malah sepertinya semakin kecil kemungkinan untuk bisa menemukan skillnya dia kalau lingkungannya seperti itu kan. Ya, ini pertanyaan ketiga yang sangat-sangat berbobot lagi, bahwasanya memang ada dinamika sebetulnya zaman sama zaman Anda. Jadi makanya dibilangkan zaman Anda ini ibaratnya zaman strawberry lah, strawberry lebih soft ya. Soft dia. Soft dia cantik tapi ditekan bisa rusak ya. Enggak tahan pressure gitu ya. Kalau kita ini mungkin generasi durian ya, dibanting pun tetap bandel lagi. Ya. Nah, jadi pertanyaan bagus tadi nilai. Memang itu kurang tepat menurut saya. Ya, bahwasanya kita memfokuskan kepada anak didik itu nilai. Seperti di negara Eropa, seperti Finlandia kan terkenal katanya walaupun negara kecil, penduduknya kecil, tapi dia dinobatkan sebagai negara yang memiliki pendidikan yang terbaik di dunia. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya itu ternyata diteliti, anak-anak itu malah tidak ada ujian. Nah, kita di sini kan beda. Mengajarkan anak itu mengejar nilai. Nah, itu memang agak jadul sih, pendidikan yang agak jadul menurut saya. Kenapa? Karena kita mengajarkan anak itu berfokus kepada ya hanya menghafal, konsentrasi di pendidikan kurikulum tertentu. Sedangkan anak itu kita tahu dia satu hari belajar bisa 7 mata kuliah atau 7 mata pelajaran. Dan dia harus menguasai 7 mata pelajaran itu dengan nilai 100. Kita panggil seorang guru pun dosen atau tidak bisa menguasai 7 mata pelajaran 100. Jadi itu kan kesannya pemaksaan ya. Iya, benar. Nah, itu memang pola itu harus dirubah. Jadi anak itu tertekan. Ya, apalagi orang tuanya juga kolot kan, makanya dibilang tiger mom. Ya kan? Macam harimau ibunya, kalau nggak mau dipukul, dimarahin kan. Nah, dari sana sebetulnya kita bisa berpikir, loh, gurunya saja yang mengajar 7 mata pelajaran harus dipanggil, dipanggil juga 7 guru loh spesialis itu. Bukan satu guru mengajarkan itu kan. 7, sedangkan anak itu harus mengutip, menguasai 7. Jadi itu tidak fair. Nah, itu kebiasaan yang memang menurut saya harus dirubah. Jadi nilai itu janganlah gara-gara pertanyaan 10 ya, kemudian nggak bisa dia tidak lulus, kita bilang dia bodoh. Tidak etis lah menurut saya. Nah, itu harus dirubah. Jadi selama saya ngajar di perguruan tinggi, ada perguruan tinggi juga yang tidak begitu. Seperti IMED kita juga, bahwasanya IMED sudah menerapkan sistem yang modern, bahwasanya dalam arti tidak memfokuskan kepada nilai saja. Yaitu ada 3 hal. Satu, tentu saja karakter si mahasiswa itu, bahwasannya aktivitasnya macam mana di sana dilibatkan. Jadi karakter itu lebih penting kita bentuk. Nah, makanya ada istilah orang kan attitude.
Attitude itu kalau kita kumpulkan, A itu 1, A sampai Z, A 1, Z 26. Attitude A1, T20, T dikumpul semua attitude, itu kumpul itu jadi 100 loh. Nah, alfabetnya nilainya 100, bayangkan. Jadi di sini maksudnya apa? Perilaku seseorang itu lebih penting daripada nilai. Nilai itu kan bisa berubah-ubah. Anda dapat 100, nanti 3 hari lagi pun kalau tanya lagi pertanyaan bisa dia bisa lupa. Iya. Kalau attitude itu udah dasar dari orangnya. Iya. Benar. Jadi di IMET ini sudah mengajarkan, mendiskusikan, melaksanakan dengan wakil-wakil rektor, dosen-dosen kita handal semua. Jadi bukan hanya nilai, tapi kita memberikan ya bahwasannya karakter building itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Dan kedua, makanya kita kan ada beasiswa sampai tamat 100%. Sampai tamat. Iya kan? Jadi terbukti kan bahwasannya bukan hanya nilai, bukan GPA, grade point average yang dikejar, tetapi juga bahwasannya selain karakter dia, aktivitas di dalam kampus, di luar kampus kita nilai, dia juga bisa memberikan pandangan mengenai aktivitasnya. Itu dikumpulkan, ada rumus dan kemudian berapa poinnya. Berapa persen beasiswanya. Iya, macam Sandy kan udah tahu ya, ada teman-teman senior Anda juga sampai dapat 100% orang tua diundang kan, nggak bayar loh. Nggak bayar, beneran full. Benar bahkan full. Bahkan pembangunan juga nggak lagi. Iya, jadi udah di cover loh. Jadi benar-benar kalau kita kembalikan dunia pendidikan yang saya katakan tadi, yang Anda katakan Sandy tadi itu nilai saja, ternyata IMET tidak begitu. IMET sudah modern kan? Iya, sudah modern. Sudah modern, jadi maka kita kurang setuju dengan fokus ke nilai saja. Tapi apakah sistem yang seperti itu harus diterapkan dari SD, SMP, SMA atau cuma di perguruan tinggi lebih tepatnya? Memang kalau Anda tanya secara langsung, itu memang harus diterapkan. Mungkin bukan dari SD aja, mungkin dari playgroup ya. Bahwasannya kedisiplinan itu, karakter itu, ya, soft skillnya, dan kemudian emotional quotient-nya itu lebih penting daripada nilai saja. Memang pemerintah kita sepikir sudah menuju ke sana lah. Iya. Sudah menuju. Apalagi menteri kita kan, kemudian wakilnya, mereka cukup berpotensi dan memang jiwa mereka di dunia pendidikan. Iya, dan saya sangat positif sekali percaya kita akan bisa mengalahkan negara-negara tetangga maupun yang namanya Finlandia tadi yang menurut mereka nomor satu. Iya. Ya, kita pasti bisa. Bukti ya kan, seusia Anda gini aja udah nampak kualitasnya. Bahasa bisa, bahasanya tertata rapi, kemudian cara berpikirnya sudah bagus. Nah, kesempatan aja yang kita pertajam saja. Jadi nilai kesimpulannya memang menurut saya sama sekali jangan terlalu difokuskan lah, diprioritaskan. Buktinya IMET kita aja benar-benar menjuarai loh, bukan hanya skill aja, ya kan, menjuarai kompetisi dan arsitek dan lain-lain, dan karakter mahasiswinya dikenal orang ramah, bagus, iya kan? Nah, jadi beda sekali. Jadi jawabannya sudah kan, nilai itu kita tidak tekankan 100% bahwasanya anak itu harus menghafal, ya kasihan lah, makanya di pressure kan tertekan jadinya kan. Nilai itu penting tapi nggak nomor satu lah. Itu saya setuju sih, saya sangat setuju kalau nilai itu memang nilai itu penting, tapi lebih penting itu attitude dari orangnya, dari mahasiswanya gitu ya. Jadi kalau gitu yang perlu kita ubah itu sekarang mindset kita ya. Mindset. Ya, dan orang tua juga kan, orang tua meskipun sekarang kita kan lebih modern, tetap orang tua kita kan tetap pemikirannya nilai-nilai dan nilai ya. Dan itu juga salah satu yang harus kita rubah untuk nanti ke depannya dalam dunia pendidikan gitu ya Pak ya. Ya, bagus. Nah, saya tambahkan lagi, itu tips yang bagus tadi ya, pandangan yang bagus dari Stanley, dari ada kata orang tua. Memang orang tua zaman dulu, generasi dulu, itu memang mereka lebih konservatif, menganggap bahwasannya anak itu ya yang tadi kamu bilang nilai, kemudian dia suka mencampuri pendidikan si anak. Contohnya si ibu, dia ingin bermain piano, tapi karena ibunya, yaitu nenek kita gitu,
tidak sanggup membayar lah kursus Iya. piano yang mahal, alat piano kan mahal. Iya. Jadi dia terpendam. Dia terpendam bahkan. bahwasanya dia ingin bermain piano. Rupanya punya anak. Anak itu wanita pula kan, perempuan. Jadi dia inginlah sebetulnya mewarisi keinginan dia Ke anaknya. Anaknya. Belum tentu anaknya kan suka Iya, piano iya, sebetulnya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Akhirnya dia beli, akhirnya kan tertekan. Iya, tertekan. Itu Tertekan. masalah. Nah, makanya tadi ada orang tua, kamu katakan orang tua sekarang agak berbeda. Orang tua sekarang dia sudah melihat potensi Anda apa. Nah, makanya masuk sekolah itu kita di sini di IMED juga bahwasannya ada trial class-nya, ada program studinya. Jadi anak itu bisa memilih, ya kan? Memilih. Contohnya Stanley program studi apa? DKV. Iya. DKV kan berarti Visual Communication Design. Yes. Ya kan? Nah, Anda sampai suka ke sana kan tentu saja orang tua juga bisa mendukung Anda. Ya. Karena kan Anda bisa meyakinkan. Kalau dulu tidak, orang tua yang meyakinkan Anda. Oh iya, dulu gak bisa kita meyakinkan. Ya, dia meyakinkan Anda. Tapi ini meyakinkannya juga susah sih. Ya, kalau sekarang Anda sudah memiliki kesempatan, kenapa Anda memilih itu? Orang tua kan kalau apa itu di kafe, ya kan? Iya. Setelah Anda meyakinkan mereka, menjelaskan, IMED kemudian Anda pilih kenapa, rupanya ada semua tersedia fasilitasnya. Mereka datang ke tempat kampus kita, akhirnya setuju. Jadi kalau dulu itu tidak, dulu bisa aja orang tua yang pilih. Ya kan? Iya, benar. Nah, orang tua yang pilih dan Anda harus ikuti. Jadi memang sekarang ini memang peluang untuk berkontribusi di dunia pendidikan kita ini, Anda ini sudah terbuka luas. Dan Anda juga kalau pertajam ilmu Anda juga bisa jadi pendidik, educator, pendidik, bukan pengajar, pendidik. Nanti pengajar hajar orang pula kan, ini didik kan, iya. Nah ini pertanyaan terakhir lah ya. Ya. Jadi banyak kan orang mengambil jurusan di perkuliahan itu yang tidak, let's say tidak ada potensi kerja ke depannya kan, ada beberapa jurusan yang ya sekedar untuk masuk aja, gak ada jurusan ke depannya itu mau kerja apa gitu. Atau ada juga yang habis lulus, let's say lulusnya finance, tapi terakhir juga kerjanya gak ada hubungannya sama finance gitu. Ya. Itu gimana ya? Apakah jurusan-jurusan seperti itu masih harus dimasuki atau seharusnya seseorang itu memilih jurusan sesuai dengan mereka mau kerja apa gitu? Ya, luar biasa juga ya. Pertanyaan ini mantap-mantap semua ini. Bagus ya, mewakili teman-teman. Nah, bicara mengenai jurusan dan kemudian kerja. Ya, mungkin kebingungan udah tamat pilihnya apa, kan begitu. Perlu saya kasih tahu bahwasanya jika seseorang terjun di dunia pendidikan, mau dia pekerja atau pelajar, itu ada 3 hal yang dia harus ketahui. Yang pertama itu namanya will. Will itu apa? Kemauan. Jadi kalau dia ingin memilih satu jurusan, pertama kali dia harus memiliki kemauan dulu. Saya mau kuliah. Saya mau menghabiskan waktu saya untuk memilih perkuliahan ini, ya, ke sekolah ini. Dia harus will dulu. Bekerja juga gitu. Saya mau bekerja, Anda harus mau dulu, walaupun itu hierarchical levelnya agak rendah. Nah, setelah ada kata mau, kita harus tingkatkan, yaitu namanya talent. Harus punya bakat. Nah, seseorang yang sudah ada mau kemudian berbakat, dia biasa belajar sesuatu itu dengan cepat. Karena dia berbakat. Dia dengar musik, dengar DKV, ya, dengar arsitektur, dia tertarik, mau ke sana dan berbakat, ternyata terbukti, ya, itu pasti lebih indah akhirnya. Nah, seperti sebelum sesambung, seperti IMED ini kita memiliki 5 program studi, yaitu arsitektur kita. Jadi ya, kemudian ada bisnis digitalnya, kemudian juga ada DKV-nya, seperti tadi kan DKV ya. Nah, kemudian ada ilmu komputernya. Nah, kemudian juga perencanaan wilayah kotanya. Nah, dari 5 ini kalau Anda suka, Anda mau memilih, Anda terlibat langsung, itu sudah lebih baik. Nah, setelah Anda pilih DKV, ternyata DKV itu Anda ada desain kan gitu kan. Anda suka animasi, kemudian Anda berbakat ternyata ke sana. Nah, Stanley akan sukses
lebih mudah, cari kerja lebih mudah. Kenapa? Karena Anda sudah tahu potensi Anda. Nah, ternyata yang namanya aspek will, yang ada kemauan, dan kemudian ada talent, ada bakat gitu, itu ternyata tidak cukup. Nah, ada satulah yang namanya mentor, guidance. Mentor, ada guru, ada pembimbing. Nah, disinilah seperti kita berikan program studi 5 ini. Ya, dari arsitektur, DKV, bisnis digital, Ilkom sampai PWK. Orang sudah mau memilih. Makanya dosen-dosen gini kita dosen-dosen pilihan. Kita memberikan pembimbing yang bagus. Dengan Anda punya kemauan, Anda bakat, dibimbing oleh seorang pembimbing yang handal, profesional, jadilah Anda. Sesuai keinginan Anda, mau pekerja atau pebisnis. Nah, itu keuntungannya kalau kita sudah tahu di dunia pendidikan itu, kita masuk di dalamnya, kita mendapatkan skill, kita memiliki karakter yang bagus, dan kita tahu potensi diri kita di mana, maka untuk bekerja pasti lebih mudah, ataupun menjadi pebisnis sendiri pun juga peluangnya besar. Nah, itulah kehebatan dari orang yang memilih sesuai keinginannya. Iya, keinginannya. Dunia pendidikan menyediakan. Sukses tidak sukses itu memang faktor-faktor lain mempengaruhi. Tetapi orang yang di dunia pendidikan, dia cenderung lebih mengenal dan lebih bertahan lebih lama kalau dia sukses. Kenapa? Karena susahnya sudah diterimanya. Iya. Iya kan? Iya, makanya lampu ini ya, ataupun loudspeaker TV ini ya, semua ini ilmuwan. Ilmuwan itu apa? Dia belajar. Nah, dia belajar dan belajar. Ya, ujung-ujungnya memang kita harus berkontribusi di dunia sosial. Nah, orang yang memiliki pendidikan yang lebih baik, tata keramanya akan kelihatan. Ya, emosinya juga dia bisa lebih stabil. Ya, jadi cenderung bersosialisasi dengan sesama teman juga, lingkungan itu akan lebih mudah. Jadi untuk bekerja itu gampang. Tapi masalahnya kerjaan itu cocok dengan Anda kan belum tahu. Ya kan? Kenapa? Karena Anda skillnya belum diketahui. Tapi setelah Anda tamat, misalnya Anda standing di kafe, setelah bakat Anda ketemukan, Anda diberikan pembimbing di sini yang di iMed yang bagus. Setelah Anda keluar, Anda kan bisa jadi ilustrator, bisa animasi pun, animator kan? Semua. Jadi skill Anda ternyata dipertajam. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan di sana, ya kerja tetap kerja, tapi bisa aja kerja itu kan tidak kita sukai jadinya. Terpaksa gitu. Tapi gimana kalau misalnya kan ada beberapa jurusan seperti tadi di pertanyaan yang saya ngomong, beberapa jurusan yang memang susah nyari kerja dari jurusan itu. Misalnya perfilman lah, ya memang ada jelas path-nya jelas. Tapi kan untuk masuk ke dunia perfilman itu sulit. Bilang saya belajar perfilman, tapi susah untuk dapat pekerjaan di bidang itu. Namun passion saya sebenarnya di sana. Jadi itu bagaimana? Apakah harus banding setir ke jurusan lain untuk lebih cari aman gitu, atau tetap ambil aja jurusan yang saya inginkan? Thank you. Pertanyaan ini juga sangat-sangat mewakili teman-teman di luarnya. Nah, ada kata kunci, yaitu sebetulnya kata susah. Ya, memang seorang yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan sudah lama, kita itu dianjurkan tidak menggunakan kata susah. Sebetulnya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi mindset kita. Kalau kita bilang susah, maka mindset pola pikir kita akan susah. Jadi kita singkirkan kata susah itu. Jadi kalau kita bilang mudah, macam kita mengatakan tidak menjadi iya, dia akan jadi iya. Nah, tidak perlu banting setir. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi orang yang memiliki pendidikan baik tidak harus bekerja. Dia juga bisa jadi pebisnis sesuai passionnya. Nah, misalnya Stanley bilang, di dunia perfilman, misalnya contoh tadi, saya nggak punya akses di dunia perfilman, sedangkan saya mengambil jurusan perfilman misalnya. Mungkin dengan kata itu,
seseorang itu bisa menciptakan peluang. Dia yang menciptakan peluang itu, bukan menanti peluang. Mungkin dari kecil-kecil punya, ya kan? Dan percayalah, jika ada jurusan yang diberikan, maka itu lapangan kerja ataupun peluang untuk bisnis selalu ada. Selalu ada. Yang ianya mindset apakah si calon itu mau berjuang atau tidak. Tidak perlu banting setir. Kesimpulannya, tidak ada kita ciptakan. Iya kan? Tetap lanjut aja ya. Lanjut. Kalau mau kita yang ciptakan. Kita yang ciptakan, kita yang kembangkan. Pasti ada. Ya bedanya kan di dunia pendidikan satu negara kan berbeda, terutama di Indonesia mata uangnya kan dibandingkan Singapura itu kan lebih tinggi Singapura. Nah, Singapura belajar desain aja 1 tahun bisa aja 500 juta. Mahal karena mata uangnya yang tinggi. Nah, jadi kalau kita memilih ke sana itu belum tentu juga lebih sukses, tidak. Ya diri kita sendiri juga. Yang tadi saya bilang, kemauan, bakat, dan ada pembimbingnya. Dengan 3 aspek itu kita bisa lebih sukses. Makanya IMED di sini juga sebagai pembimbing kita ini. Iya kan? Anda memilih jurusan itu kan sudah ada maunya, ada bakatnya. Peluang kerja itu Anda bisa ciptakan. Anda juga bisa terjun dengan teman-teman. Karena di dunia pendidikan Anda ketemu satu kelas saja bisa berpuluh-puluh orang. Bisa people, sharing. Dan banyak kan orang sukses sekarang bukan dari keluarga, malah dari teman. Koneksinya. Jadi yakinlah bahwasannya setiap hari kita bergaul dengan teman, tukar pikiran dengan teman, itu bisa calon sukses kita ternyata di lingkungan kita juga. Bekerja itu tidak dilarang. Yang hanya kita ketahui, yang perlu kita ketahui, kita bekerja itu passion kita di sana enggak. Ya, kalau sudah ada passionnya, kita menikmati tiap detik itu. Ya kan? Jadi kita harus usahakan bahwasanya pertama kali itu passion kita di sana tidak. Karena Anda sudah memilih jurusan itu, Anda passionnya sudah di jurusan itu, tidak ada kita ciptakan. Dan saya yakin tadi saya bilang, jurusan itu diciptakan. Memang ada peluangnya. Tinggal kita macam mana mencarinya atau menciptakannya. Jadi jangan banting setir. Karena banting setir itu akan dari nol lagi. Ya harus percaya. Jadi kalau tiap kali kita tidak suka, kita banting setir, lama-lama banting setirnya ke jurang kan. Lama-lama gak ada apa-apa. Lama-lama nggak ada. Lama-lama setirnya pun putus. Lama-lama kan dia. Kalau banting setir itu muter balik square one. Iya, setirnya pun putus kan karena dibanting terus kan. Jadi lanjuti saja. Ya, tidak kita ciptakan, ya kan? Orang yang sekolah itu cenderung sukses itu lebih besar, pasti lebih besar. Ya, karena tadi kan udah kita katakan karakter dia agak berbeda sudah dengan orang yang tidak mencicipi pendidikan lebih baik. Ya kan? Dari skill, soft skillnya juga, dari ilmu bahasa, tutur katanya, tata keramanya itu sudah strong point, ya kan? Jadi lanjuti, jangan putus. Kalau bisa sambung terus. Ya, pasti keberhasilan itu menanti kita. Jadi kesimpulannya itu pendidikan itu sangat penting ya. Namun nilai bukan yang paling penting, yang lebih penting itu karakter dari kita ya. Dan juga kalau misalnya ada suatu jurusan atau ada sesuatu yang mau kita inginkan, kita harus fight supaya bisa kita lanjut di bidang tersebut ya. Thanks for the insight Pak Nurjafar. Mungkin untuk penutupnya saya mau kasih motivasi sedikit ke teman-teman, adik-adik ya. Jadi kalau teman-teman kan tahu itu ada minuman 7-Up kan? 7-Up. Oh iya, 7-Up. Pernah kan? 7-Up. Kenapa 7-Up? Bukan 6-Up atau 8-Up kan gitu kan? 8-Up lebih enak. 8 ya. Dia 7-Up. Kan gitu kan? Jadi ternyata ditelusuri itu ada ceritanya. Jadi ada satu jenderal perang di Skotlandia yang namanya Robert Bruce. Dia itu kalau di Inggris kan kalau lihat gambarnya peta pulaunya kan ada itu. Jadi di atas nama Scotland. Orangnya Scottish kan gitu. Itu bagian agak ke atas. Nah, di tengah-tengah sampai di sini namanya England. Di sampingnya lagi ada Wales, Britania ya. Nah, kalau namanya England
ya Inggris, ya London itu. Ya, kalau kita ambil Skotlandia, England, Wales, itu namanya GB, Great Britain. Great Britain, ya. Ya, Britania Raya. Kemudian di samping kan ada Irlandia Utara. Jadi Irlandia Utara, Skotlandia, Inggris, Wales itu digabungkan itu namanya United Kingdom. Nah, di sini Scotland itu dia kan nenek moyang beda. Satu Celtic, satu Anglo-Saxon. Saya ajari kebudayaan Inggris dulu sedikit supaya dapat pengetahuan. Nah, dia cenderung memberontak ke Inggris karena dia tidak cocok sistemnya. Nenek moyang saya Celtic, kamu Anglo-Saxon. Saya tempur, dia kecil loh. Dia orang pegunungan, jadi pakai rok gitu kan. Jadi dia bertempur. Tiap kali bertempur, serdadu Inggris yang gitu kuat, banyak, strong, teknologinya tinggi, menaklukkan dia. Lari lagi dia. Setelah kumpul pasukan, serang lagi. Akhirnya sampai 6 kali. Kalah terus. 6 kali dia masuk hutan dan dia mau dibunuh. Serdadu Inggris sudah cari dia, udah dendam ini. Ini badelnya minta ampun lah orangnya. Iya kan? Udah kuat, serang lagi. Kuat, serang lagi. Ya, 6 kali sudah sampai gini. Akhirnya dia ke hutan, ketakutan sekali. Kali ini dia udah menyerah lah. Udah benar-benar down lah. Dia masuk ke hutan, ada lubang kecil macam gua, dia terobos, sembunyi merenungkan nasib Skotlandia yang dia pimpin itu. Dia merenung berjam, rupanya dia lihat seekor laba-laba. Seekor laba-laba rupanya membuat jaringan. Kait-bengkait namanya spider web. Spider web. Dia masih tidak teringat, diambilnya itu tongkat, dihancurkannya. Karena kan namanya to amuse himself. He didn't do anything, in the cave, right? Dia tidak melakukan apa-apa di gua itu hanya untuk menghibur diri. Dihancurkannya lagi kedua kali. Sarang laba-laba itu juga hancur. Ketiga kali dihancurkannya. Dia lihat sarang laba-laba itu tetap bersemangat berbuat. Akhirnya mulai terpikir dia. Ya, udah 3 kali ya, dia buat keempat, kelima. Nah, ke-6 itu dia lebih serius lagi. Saya hancurin lagi lah. Ternyata benar loh. Bahwasannya sang laba-laba udah ke-6 buat lagi. Waktu ke-6 buat lagi, serdadu Inggris kan melacak. Mana ini orang Robert Bruce ini? Dia lihat sarang laba-laba. Tentara bilang jangan masuk, itu gua nggak ada orang, buktinya ada sarang laba-laba. Sebetulnya tidak. Sebetulnya kamar ini pun tiba-tiba ada sarang laba-laba juga, kapan jam bisa dibuat, bukan menunjukkan lamanya. Akhirnya Robert Bruce berpikir, saya udah 6 kali ditaklukkan Inggris. Kalau gitu, ini pelajaran yang bagus bagi saya. Saya akan hancurkan sarang laba-laba ini yang ke-7 kali. 6 kali. Kalau ke-7 kali dia tetap membuat jaringnya, menenunnya, saya juga akan keluar gua ini. Saya akan menyusun tentara saya lagi, menyerang lagi ke-7 kalinya. Ternyata dihancurkannya, laba-laba tetap bandel membuat. Perseverance, determination, right? Stay focused and consistent, can conquer the world. Dia buat, akhirnya dia keluar, dia susun. Sampai sekarang hasilnya apa? Hasilnya Inggris. Sampai panggil dia, Robert, kau sebetulnya mau apa? Damai aja lah kita. Ya kan? Bukan saya nggak bisa takluin Anda. Capek. Kau mau mintanya apa? Asal satu negara lah. Akhirnya satu negara, 2 sistem. Nah, kemudian 7up meniru. Dia membuat bisnis 6 kali nggak sukses. 7 is the lucky number, I guess. Iya, ke-7 kali dia ikut tuh akhirnya sukses minumannya, makanya 7up. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan pernah menyerah ya untuk sekolah. Ya, sekolah itu percayalah membuat kita lebih mengenal kata sukses. Untuk sukses itu IMED menyediakan program studi seperti Anda gini yang begitu bertalenta, berbakat. Ya, mungkin teman-teman yang nonton Ngomed kita ini ya bisa bergabung ke IMED. Sekalian promosilah Stanley ya. Bahwasanya kita kan lagi buka promosi. Kan kita di IMED, ngobrol bareng IMED. Sampai bulan Maret lagi kita berikan kan diskon minimum
Minimum. 50% Itu minimum atau Iya, maksimum? minimum. Wah. Dan disediakan 100% sampai tamat juga. Regular saja 50% dong. Ini ya kan? Thank you for your time. Yeah, thank you for your time. Actually, Yeah. thank you. Thank Thanks for you. your insight. Yes, ya. yes. Jadi yang untuk yang nonton, thanks everyone for watching. Terima kasih yang udah nonton, udah mendengarkan. Jadi see you lagi next time di ngobrol bareng iMatt. Terima Yeah. kasih Pak. Thank you to all you all. Thank you, Stanley, one more time Thank you. again. Yeah, Yeah, once take more. care. Yeah, Ciao. thank you. Take care. Yeah. Yeah.